Halo semuanya, kami dari kelompok 9 kelas Pancasila-K. Berikut anggota kelompok kami. Dalam video ini kami akan membahas mengenai konsep dasar Pancasila dalam pengembangan iptek di era globalisasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai suatu dasar filsafat negara, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Oleh karena itu sila-sila Pancasila itu pada hakikat merupakan suatu kesatuan. Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kailan dan Zubaidi, 2007-31-32. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Kailan dan Zubaidi, 2007-32. Sila kedua Pancasila mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada norma-norma dan kebudayaan baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya. 3. Persatuan Indonesia. Sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Untuk itu manusia memiliki perbedaan individu, suku, ras, kelompok, golongan, maupun agama. Konsekuensinya di dalam negara adalah beraneka ragam tetapi mengkatkan diri dalam suatu kesatuan dalam semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara merupakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Dalam sila keempat terkandung nilai demokrasi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan negara. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsekuensi nilai keadilan yang harus terwujud adalah 1. Keadilan distributif, hubungan keadilan antara negara terhadap warga negaranya. 2. Keadilan legal, keadilan antara warga negara terhadap negara. Dan 3. Keadilan komutatif, hubungan keadilan antara warga negara satu dengan lainnya. Pancasila sebagai sumber nilai dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi, di masa sekarang memang merupakan kebutuhan tersendiri. Bagi kelompok manusia yang menginginkan kemajuan mutlak harus memiliki dua hal tersebut. Kepemilikan iptek untuk memudahkan kehidupan manusia dan mengangkat derajat manusia, oleh karena itu kepemilikan tersebut harus diiringi dengan cara menggunakan yang tepat. Realitas yang didapatkan, kepemilikan terhadap iptek sering disalahgunakan, sehingga justru mendehumanisasikan manusia itu sendiri. Hal ini justru sering dilakukan oleh para ilmuwan dan teknokrat. Padahal apapun hasil dari iptek mestinya dapat dipertanggungjawabkan akibatnya, baik pada masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan. Dalam kondisi seperti di atas maka diperlukanlah suatu platform yang mampu dijadikan sebagai ruhnya bagi perkembangan iptek di Indonesia. Bangsa Indonesia, dalam seluruh dimensi hidupnya, termasuk di bidang iptek, tergantung pada kuat tidaknya memegang ruh bangsanya, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-sila. Pancasila haruslah merupakan sumber nilai, kerangka berpikir dan serta sebagai asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat ditunjukkan dalam sila-sila Pancasila yang merupakan
Sebuah sistem etika, diantaranya, Kaelan, 2000/45. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era globalisasi. Globalisasi membawa perubahan-perubahan dalam tatanan dunia internasional yang pengaruhnya langsung terhadap perubahan-perubahan di berbagai negara. Salah satu dampak dari perubahan-perubahan tersebut adanya kecenderungan memudarnya nasionalisme bangsa Indonesia. Maka dari itu bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan nasional dan ketahanan mental dan ideologi bangsa Indonesia. Kemampuan menghadapi tantangan yang amat dasar dan akan melanda kehidupan nasional, sosial, dan politik, bahkan mental dan bangsa. Maka benteng yang terakhir ialah keyakinan nasional atas dasar negara Pancasila yang sebagai benteng dalam menghadapi tantangan pada era globalisasi yang semakin berkembang pada saat ini. Sebagai identitas dan kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila adalah sumber motivasi inspirasi, pedoman berperilaku sekaligus standar pembenarannya. Dengan demikian gerak ide, pola aktivitas, perilaku, serta hasil perilaku bangsa Indonesia harus bercermin pada Pancasila, Untari, 2012/22. Sehingga Pancasila hendaknya mampu menyaring dampak dari globalisasi yang mampu membawa perubahan pada tatanan dunia khususnya bagi masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh pada Pancasila maka masyarakat Indonesia mampu mewujudkan nasionalisme Indonesia. Tantangan Pancasila di era globalisasi yang bisa mengancam eksistensi kepribadian bangsa, dan kini mau tak mau, suka tidak suka, bangsa Indonesia berada di pusaran arus globalisasi dunia. Tetapi harus diingat bahwa bangsa dan negara Indonesia tidak seharusnya kehilangan jati diri, karena hidup di antara pergaulan dunia. Contoh penerapan tiap silanya. A. Pada sila pertama tertera, ketuhanan yang Maha Esa. Ketika pengamatan, masih banyak sekali masyarakat dan kalangan mahasiswa yang tidak menjalankan kewajiban beribadah sebagai umat yang beragama. Saat azan zuhur berkumandang masih banyak orang yang tidak pergi masjid disebabkan kesibukannya dengan gadget dan bahkan sampai azan asyar berkumandang. Sangat jelas orang tersebut memang berniat meninggalkan kewajiban beribadahnya. Namun adanya iptek juga dapat mempermudah seseorang untuk belajar terkait dengan ilmu agama sampai dengan bisa bertatap muka dengan ahli agama walaupun terpisah jarak yang jauh. B. Pada sila kedua tertera kemanusiaan yang adil dan beradab, ketika berkumpul bersama dalam satu tempat memperlihatkan individual, di mana masing-masing hanya terfokus pada gadget yang mereka miliki. Meskipun ada teman di sampingnya mereka tetap saja memainkan gadget seperti tidak memedulikan orang sekitarnya. Kemudian juga sering terjadi, suatu kelompok yang tidak membela yang benar justru membela yang salah karena informasi dan data yang salah. Pada sila ketiga tertera, Persatuan Indonesia. Dalam zaman sekarang banyak berita atau postingan di media sosial yang dapat menimbulkan perpecahan antar umat beragama atau kelompok di Indonesia, seperti memfitnah suatu kelompok dengan menyebarkan berita palsu yang membuat hubungan antar kelompok menjadi rusak dan bisa berakibatkan pertingkaian. Oleh karena itu kita sepatutnya menyaring informasi sebelum menyebarkannya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Pada sila keempat tertera, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni meminta kita membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk dapat mengembangkan iptek dan mengenyam hasilnya sesuai kemampuan dan keperluan masing-masing, sehingga tidak adanya monopoli iptek. T. Jacob, 2000/155. Pada sila kelima tertera, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk sila ini, salah satu contoh dalam pengembangan iptek ialah seorang pejabat yang menjalankan tugas untuk membuat alat atau sarana yang dapat membantu suatu daerah dengan menggunakan dana negara sehingga memberikan dampak yang baik dan melahirkan rasa keadilan yang merata terhadap rakyat. Kesimpulan dari kami, kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah-tengah kita akan memberikan kemudahan dan memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi manusia. Beberapa peristiwa yang terjadi di dunia ini misalnya dampak negatif dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada waktu Perang Dunia Kedua, dampak ini akan berdampak negatif kepada masyarakat Jepang waktu dan menimbulkan traumatik kepada generasi berikutnya. Dan bahkan akan berdampak menyentuh pada nilai kemanusiaan secara universal.
Melihat kenyataan sekarang, maka Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat ditelurusi dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, nilai yang berkembang pada masyarakat Indonesia pada saat ini seiring dengan adanya kemajuan iptek menimbulkan perubahan dan cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini akan menjadikan bangsa Indonesia tidak terjerumus dalam nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, kemajuan iptek pada zaman sekarang telah menimbulkan banyak hal yang berdampak negatif dan ada pada titik yang membahayakan terhadap eksistensi manusia di waktu yang akan datang. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi oleh negara-negara Barat dan Eropa akan mengancam nilai-nilai khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu penyaringan dan penangkalan yang jelas tentang pengaruh dunia secara global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek merupakan salah satu aspek yang dibutuhkan demi mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang maju dan modern. Terlebih lagi saat ini telah memasuki era globalisasi. Pengembangan iptek mutlak untuk diwujudkan agar bangsa Indonesia bisa bersaing secara global. Meskipun begitu, pengembangan iptek tidak bisa sepenuhnya difokuskan untuk mengejar kemajuan material. Pengembangan iptek juga harus memperhatikan aspek-aspek spiritual. Berarti, pengembangan iptek harus diarahkan untuk mencapai kebahagiaan lahir batin. Heri Herdiawanto dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Spiritualisme Pancasila, 2018 menjelaskan bahwa tujuan utama pengembangan iptek adalah demi mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, pengembangan iptek pada hakikat tidak bebas nilai, namun terikat oleh nilai. Karena terikat oleh nilai, maka harus ada suatu paradigma yang menjadi landasan pengembangan iptek. Paradigma tersebut adalah Pancasila. Pancasila penting untuk digunakan sebagai paradigma pengembangan iptek karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan iptek dan menunjukkan sistem etika dalam pengembangan iptek. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.